Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Mudah-mudahan ibu juga keadaan sehat. Amin, alhamdulillah Bapak. Begini Pak, punten mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Enggak ada apa nih Bu Nita hari ini bertemu dengan Bapak gitu. Ya. Ini Pak terkait tugas CGP yang harus mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah ya. Terkait permasalahan atau dilema yang terjadi di sekolah ini yang mungkin sudah Bapak hadapi ya, begitu banyak pengalaman terkait dilema itu. Saya ingin mengetahui gitu Pak, pengalaman Bapak menghadapi permasalahan yang termasuk ke dalam dilema itu gitu Pak. Ya, setiap institusi, setiap sekolah itu pasti ada sebuah dilema. Apalagi kalau Bu Nita tahu bahwa penempatan saya sebagai kepala SMP Negeri 2 Leuwi Sadeng itu kebetulan berawal saya juga tugas di SMP Negeri 2 Leuwi Sadeng sebagai guru. Maka dari awal ketika memang ditugaskan berdasarkan Pergub dari Bupati Bogor, ini dilema awal sudah muncul. Karena apa? Karena mungkin di awal itu biasanya Bapak Ibu bersama-sama di ruang guru dengan saya sebagai wakil kepala sekolah, tapi tepat di 26 Oktober 2021 posisi kita harus berubah. Saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai teman, dalam konteks di sini adalah guru. Nah, itu dilema awal. Karena tidak semua kepala sekolah posisi seperti saya. Kebanyakan memang mereka sebagai pendatang baru dari sekolah yang lain. Itu yang pertama, itu dilema. Bagi saya, dilema itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Karena bagi saya juga hal itu mencoba bagaimana memposisikan saya ketika awal saya sebagai guru, saat ini saya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Manajemen secara psikologis, manajemen secara kejiwaan dari saya itu harus betul-betul disiapkan. Termasuk juga psikologis teman-teman, Bapak Ibu guru yang saat itu kita selalu bersama bersanda gurau di ruang guru. Hari ini mulai tanggal 26 Oktober itu kita harus berpisah secara ruangan, secara kebatinan tidak kan gitu. Nah, ini adalah dilema. Tapi seiring dengan itu Bapak Ibu juga kita sama-sama sudah dewasa. Bapak Ibu guru juga sudah dewasa, saya juga sudah dewasa. Akhirnya seiring perjalanan itu bisa memposisikan saya sebagai pemegang tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu guru juga itu sebagai guru bisa memposisikan tugas dan fungsi kita masing-masing. Itu yang berawal. Jadi luar biasa. Ini dalam konteks di sini bukan masalah ya, bukan masalah. Tapi ini sebuah hal yang perlu kita siapkan, yang perlu kita atasi sehingga bagaimana SMP 2 Leuwi Sadeng ini lebih baik setelah kepala-kepala sekolah yang lalu. Dari pada pendidikan guru penggerak itu kan ada yang disebut dengan dilema etika, ada juga yang disebut dengan bujukan moral, ya Pak. Nah, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi setiap kasus-kasus itu, mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral gitu Pak? Cara mengidentifikasi dari setiap kasus itu. Ya, setiap kasus baik itu etika moral maupun bujukan itu sebetulnya sebuah tradisi yang memang setiap individu pasti ada. Ketika berbicara etika berarti apa yang berkaitan dengan perilaku kita, dan juga moral sebetulnya itu sangat tipis ya, sangat tipis perbedaannya. Jadi identifikasinya adalah kita melihat dari keseharian Bapak dan Ibu guru. Kalau saya mulai dari bagaimana dia awal masuk
dalam konteks di sini adalah kedatangan, kan gitu loh. Kedatangan dia di awal pembelajaran, terus setelah dia mulai datang itu saya juga sering langsung ke ruang guru ketika misalnya bel sudah berbunyi. Itu sebetulnya disadari atau tidak seorang kepala sekolah sedang mengidentifikasi, kan gitu loh, sedang mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari baik etika ataupun yang lainnya itu dari seorang guru tadi. Saya tidak banyak berbicara, ya, saya tidak banyak berbicara, menegur dan sebagainya. Identifikasi dengan di awal mungkin saya lakukan, saya berdiri di beberapa hari, berdiri di dalam arti di gerbang, ya, terus menyambut baik bapak ibu guru maupun siswa. Terus ketika bel sudah dibunyikan, saya ke ruang guru, tidak melihat jadwal dan sebagainya, cuman sambil say hello dengan bapak ibu guru. Sebetulnya itu adalah proses mengidentifikasi dari apa yang sedang terjadi di awal pembelajaran. Saat pembelajaran sebetulnya sadar tidak sadar saya lakukan itu dengan cara, kalau bahasa saya tawaf ya, berkeliling lah, berkeliling di lingkungan sekolah sambil melihat proses KBM yang dilakukan oleh bapak ibu guru, atau ketika ada jam kosong juga saya mungkin mengingatkan siswa untuk ke kelas, atau sambil juga melihat kebersihan dan sebagainya. Itu sebetulnya cara yang diidentifikasi oleh saya. Selain itu pun kebetulan di sekolah itu, khususnya di SMP 2 Leuwi Sadeng, itu kita sudah punya struktur organisasi yang memang jelas berdasarkan Permendikbud yang memang harus ada di sekolah itu dalam rangka memanage sekolah. Kita kebetulan di SMP 2 ini kita punya 3 wakil kepala sekolah, jadi bukan 1, tapi kita tidak 3 wakil kepala sekolah berdasarkan dari tingkat memang kepentingan dan juga tingkat tugas dan pokok dia. Ada wakil kepala sekolah bidang akademik, kalau lebih dikenali kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah bidang humas dan juga sarana prasarana. Sehingga mereka juga ikut mengidentifikasi berdasarkan tupoksi mereka masing-masing, yang akhirnya nanti bisa menjadi sebuah masukan kepada saya sebagai proses identifikasi itu. Itu yang jalankan. Bapak kan makanya pasti banyak nih kasus-kasus ya yang termasuk dilema etika, di mana keputusan tersebut dari kasus-kasus tersebut itu mengandung 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, ya, yang sama-sama benar, atau memang dari keduanya itu mengandung nilai-nilai kebijakan universal gitu. Nah, bagaimana Bapak menjalani pengambilan keputusan itu ketika dihadapkan dengan dilema ngambil pilihan ini benar gitu, tapi Bapak harus bijaksana dalam mengambil keputusan, cari yang paling benar, yang memiliki nilai kebajikan universal dan itu bermanfaat untuk semua guru gitu. Ya, baik. Ini tantangan bagi kepala sekolah semua juga, ya. Dilema yang memang harus terjadi. Banyak dilema sebetulnya, terutama yang pertama berkaitan dengan ketika terjadi gesekan antara individu si guru tersebut dengan misalnya kepentingan dia dengan keluarga juga. Ini yang sering terjadi kan, sadar atau tidak sadar. Posisi guru misalnya di keluarga, dalam konteks di sini ada anak yang sedang sakit, sedangkan dia harus juga melaksanakan tugas. Ketika bilang ke kepala sekolah di situ ada dilema. Ketika memberikan seperti ini, anak tertinggal pembelajarannya. Tapi ketika tidak diizinkan, misalnya anak bisa jadi korban, anak kandungnya itu. Itu salah satu contoh kecil yang memang jadi sebuah, kalau disebut dilema besar, nanti akan jadi dilema besar. Tapi bagi saya itu adalah hal dilema yang sangat ringan. Kenapa? Karena masing-masing individu punya gitu ya, punya hal yang bisa dia mengidentifikasi mana tingkat kepentingan.
Saya juga tidak bisa memaksakan guru untuk terus melaksanakan KBM ketika anak atau keluarga intinya dia sakit. Ya. Kenapa? Nanti si guru juga bisa menilai tingkat jadi kepentingan tingkat sakitnya yang bagaimana. Ketika memang itu memang dia sangat tidak bisa ditinggalkan, pasti si guru juga akan menyampaikan kepada saya tingkat kenapa harus didampingi dan sebagainya. Nah ini, tapi bagi saya keluarga juga adalah orang terpenting. Karena apa? Dari keluarga itulah kita bisa bekerja dengan baik. Setiap ada permasalahan di keluarga akan mendorong nilai kerja kita tidak baik. Sadar atau tidak sadar kita itu. Maka saya sebagai pimpinan, mungkin Bu Nita dan sebagainya bisa merasakan ketika memang bagi saya, apalagi keluarga inti, silahkan. Karena apa? Di sekolah bukan berarti saya tidak mementingkan arti pembelajaran, tapi di sana bisa ada orang yang bisa menggantikan posisi itu. Apakah guru piket ataupun teman yang memang satu mata pelajaran yang bisa coba menggantikan itu. Tapi ketika keluarga itu kan tidak bisa, hanya orang terdekat. Begitupun dengan masalah-masalah yang lain, bukan hanya di keluarga. Ketika misalnya ada kepentingan yang memang dia urgent, biasanya guru juga kan punya penilaian lah. Punya penilaian tingkat kepentingan kenapa saya harus izin. Seorang guru bagi saya tidak akan meminta izin kepada pimpinan ketika tidak begitu penting gitu loh. Pasti ya saya sih berpikirnya positif sajalah ke guru, ke teman-teman. Saya tidak punya perasaan si guru ini mengada-ngada, tidak. Karena memang kalau saya bekerja itu kan bukan hanya tugasnya kepemimpinan, tapi kita melaksanakan tugas juga ada sebuah konteks bahwa kita juga melaksanakan apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah saya berpikirnya ketika memang guru izin, guru melaksanakan apapun di luar KBM, ini jelas dia punya pertimbangan gitu loh. Punya pertimbangan. Tidak mungkin seorang guru meninggalkan begitu saja KBM izin dengan hanya kepentingan yang tidak penting sebenarnya. Itu sebenarnya bagi saya yang memang dilema itu bagaimana kita mensikapi itu loh. Tidak akan terjadi dilema dan sebagainya gitu. Tuh. Dari dilema itu kan salah satunya permasalahan yang Bapak ungkapkan tadi ya, permasalahan terkait izin guru yang bertentangan dengan kepentingan keluarganya juga tadi Pak ya. Berikutnya Pak, kira-kira langkah atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema itu? Iya, pengambilan keputusan yang Bapak lakukan jelas pertama kita harus tahu dulu dalam konteks di sini guru meminta izin ke kita, karena ketika tidak memberitahukan kita kan juga tidak bisa mengambil sebuah keputusan apa yang harus kita putuskan. Selain itu juga kita coba sharing dengan beliau, dengan guru yang izin ataupun yang punya kepentingan itu, kenapa sampai izin gitu ya. Nah itu yang coba kita lakukan, yang saya lakukan. Nah apabila memang ada dilema yang memang berdasarkan informasi dari wakil-wakil kepala sekolah, saya juga sebelum mengambil keputusan, saya coba berbicara dengan para pimpinan, para wakil kepala sekolah itu, baik itu di rapat pimpinan maupun dengan berbicara secara pribadi. Nah ini kita ajak ngobrol dulu, kita sharing apa yang harus kita lakukan sebelum saya memutuskan apa yang harus saya lakukan. Karena memang kalau yang namanya sebuah organisasi, sekolah itu adalah sebuah organisasi, sebuah sistem, sehingga nanti ketika pengambilan keputusan ini adalah keputusan bersama. Walaupun kalau bahasa kepala sekolah itu punya kewenangan penuh, tapi bagi saya di sini ketika berhubungan dengan sekolah,
itu juga akan berdampak pada ekosistem yang ada di sekolah ketika kita tidak bermusyawarah. Maka saya juga berdiskusi itu yang dilakukan. Tapi kalau berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, ya jelas itu yang nanti yang akan ada berbicara itu hanya dari kepala sekolah dengan yang bersangkutan saja. Tapi secara umum kalau masalah terkaitan umum, KBM dan sebagainya, nah ini kita berbicara juga dengan para pimpinan yang ada di SMP 2 Leuwi Sading. Jadi sebelumnya tetap ada pengkajian dulu gitu ya Pak, diskusi dan ada tahapan gitu sampai akhirnya Bapak memutuskan jawaban dari setiap dilema yang ada gitu ya Pak ya. Ya, itu pasti ada ya. Karena kalau tidak ada tahapan, kita langsung mengambil keputusan, itu bukan seorang pimpinan yang bijak. Bagi saya seorang pimpinan yang bijak adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan berbagai upaya dulu. Kalau bahasanya kan kita mungkin bermusyawarah dulu sebelum mengambil keputusan itu kan gitu. Itu. Efektif bagi Bapak dalam pengambilan keputusan itu yang sudah Bapak laksanakan, oh ini efektif nih bagi saya dalam pengambilan keputusan itu. Yang paling efektif bagi saya dalam pengambilan keputusan berawal dari sebuah komunikasi. Karena setiap apa yang dilakukan, baik pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan program, kalau tidak dikomunikasikan itu akan terhambat. Jadi yang efektif adalah bagi saya setiap pengambilan keputusan adalah berkomunikasi. Konteks komunikasi itu kan bukan berdasarkan komunikasi langsung saja. Apakah dengan melalui surat, ya panggilan dan sebagainya, sebetulnya itu kan komunikasi yang dibangun, ataupun melalui rapat, ya dan lain sebagainya. Ini komunikasi. Jadi yang efektif itu adalah komunikasi bagi saya, dan juga dengan tingkah laku yang kita lakukan juga sebagai pimpinan. Kita contohkan juga, ya. Komunikasi itu yang jelas. Kita ada rapat, ya. Mungkin kalau di SMP 2 Leuwi Sading selain rapat pimpinan, tiap bulan ada rapat bulanan, mengevaluasi semua kegiatan baik tentang guru, tentang siswa. Nah, disitulah juga bisa kita saling mengingatkan baik sebagai institusi pimpinan maupun sebagai Bapak Ibu guru. Nah, ini yang efektif bagi saya, yang saya terapkan adalah sebuah komunikasi. Oke Bapak, dari sebuah kasus yang dilema itu, tantangan bagi Bapak dalam sebuah pengambilan keputusan yang dianggap tantangan itu Yang seperti apa? Ya, Pak? Ya, tantangan bagi saya adalah tantangan ketika memang harus mengambil keputusan yang memang dilemanya tadi lebih banyak terhadap tantangannya hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Itu luar biasa tantangannya, karena tadi yang saya ceritakan, ketika yang sudah dengan keluarga ataupun dengan kesehatan pribadi itu lebih besar daripada hal-hal tentang manajemen pendidikan dalam konteks KBM lah gitu ya. Kalau KBM mah gampang manajemennya, izin terus dia memberikan tugas ke guru piket atau ke guru mata pelajaran, meminta bantuan, itu selesai. Tapi ketika berbicara tentang masalah yang keluarga atau kesehatan pribadi, itu yang lebih tantangan buat saya gitu loh. Ketika tidak diizinkan, ini bagaimana? Tapi ketika diizinkan bagaimana? Kan gitu loh. Nah, itu tantangan tersendiri gitu kan. Itu yang membuat jiwa kebatinan kita betul-betul ditantang tuh gitu loh. Itu bagi saya sebetulnya itu sih. Yang mungkin banyak terjadi, ada diskresi di sekolah, di institusi ketika si kepala sekolah tidak piawai menempatkan itu. Akhirnya orang menilai si guru tersebut, oh tidak ada empatinya gitu kan, kok tidak ada, kan itu akhirnya kan seperti itu. Padahal kecil loh, ketika hanya mengizinkan, ya udah sok silahkan ibu berobat dulu kan gitu. Atau ketika izin dijawab, ya Pak, Bapak maaf saya sakit, mohon maaf tidak bisa melaksanakan tugas KBM. Padahal mungkin yang harapkan dia
bukan nilai nominal, tapi hanya sebatas waalaikumsalam, ya, mangga ibu, mudah-mudahan cepat sehat. Nah mungkin itu juga dapat jadi sebuah obat buat guru gitu loh. Sekecil itu mungkin rasa empati gitu kan. Jadi tantangannya lebih banyak pada tadi permasalahan ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah pribadi di guru juga. Kalau gampang memanagenya gitu loh. Sebuah permasalahan yang disebut dengan kasus dilema etika itu ya Pak ya, Bapak sebagai pimpinan itu menyelesaikannya itu apakah langsung diselesaikan hari itu juga di tempat itu, atau memang Bapak melakukan langkah-langkah atau prosedur dulu sehingga menjadwalkan untuk penyelesaiannya gitu Pak? Penyelesaian itu bagi saya berdasarkan tingkat kepentingan. Kalau memang itu ringan, ya tadi seperti izin ketika dia sakit berobat itu kan tingkat kepentingan lah. Tingkat kepentingan gampang, ya memang itu silahkan izinkan langsung. Tapi kalau misalnya dilema ITK-nya berat, ya saya tidak bisa langsung serta-merta hari itu diputuskan, tapi ada beberapa tahapan tadi. Apakah identifikasi, terus nanti sharing dengan Bapak dan Ibu dari pimpinan, terus kita ingatkan melalui forum dalam konteks tidak menjustifikasi pada individu itu, tapi secara general saya berbicara apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Terus kalau memang tidak ada perubahan, kita mulai tahap komunikasi dengan surat tadi, mungkin surat panggilan 1, 2, 3. Nah barulah di situ pengambilan keputusan. Itu yang saya lakukan. Nah selama ini Bapak dalam menghadapi dilema etika itu, apa sih yang merasa itu membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema tersebut? Ya, yang membantu saya pengambilan keputusan itu gampang sebetulnya adalah pengalaman. Pengalaman ketika kita menjadi orang yang membantu dalam sebuah sistem itu. Konteks di sini ketika misalnya saya jadi kepala sekolah, tidak ujug-ujug jadi kepala sekolah, tapi memang saya lahir dan besar mulai dari kecil. Dalam kecil ini dalam konteks misalnya saya jadi wali kelas, saya jadi pembina OSIS, naik sebagai wakil kepala sekolah. Kan itu adalah sebuah pengalaman yang berharga bagi kita. Sehingga ketika ada sebuah etika yang bermasalah itu berdasarkan itu gitu loh. Berdasarkan apa yang dilakukan. Ya saya jadi kepala sekolah kan pernah jadi guru dulu. Nah ketika saya jadi guru, nah mungkin ada sebuah pengalaman ketika saya berhadapan dengan kepala sekolah. Nah itu yang saya lakukan. Selain itu juga mungkin ya pengalaman-pengalaman baik itu di organisasi atau kita mempelajari dari sebuah sistem bagaimana memanage mengolah etika itu kan gitu, bagaimana permasalahan etika itu yang harus kita besar. Jadi saya rasa pengalaman juga bagi Bapak Ibu guru penggerak nanti ini adalah sebuah pengalaman yang berharga nanti ketika memang jadi seorang pimpinan gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kita jadi kepala sekolah ketika kita tidak dilatar belakangi oleh pengalaman sebelumnya, itu yang jadi beban sebetulnya. Tapi ketika misalnya kita sudah ada pengalaman ya, ini beruntung gitu loh Bapak Ibu. Makanya ketika di sebuah sistem disuruh jadi apa, ini jangan sedikit menolak gitu loh. Pak saya nggak mampu misalnya kan gitu. Nah justru bagi kita ambil positifnya, ini adalah sebuah tantangan, kesempatan ketika nanti ibu jadi seorang pimpinan. Oh iya, ketika saya jadi setengah pimpinan, dalam ini adalah wakil kepala sekolah, saya harus berhadapan dengan Bapak Ibu guru. Ini mengambil keputusan, ada etika yang nanti akan bertentangan dengan Bapak Ibu guru. Nah ini jadi pengalaman itu yang dijadikan sebuah hal bagi saya gitu loh. Oh ternyata betul ketika saya sekarang jadi pimpinan, saya harus seperti ini gitu ya, harus seperti ini ya. Tadi karena memang ada sebuah pengalaman yang luar biasa. Kan pengalaman dijadikan sebuah pembelajaran dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah kalau faktor eksternalnya seperti misalkan ada nggak siapa atau apa gitu faktor eksternal yang membuat Bapak
lebih mudah dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, faktor eksternalnya sudah jelas adalah karena di sekolah adalah sebuah sistem. Maka ketika berbicara sebuah sistem, saya punya wakil kepala sekolah, saya punya wali kelas ketika berbicara dengan siswa, saya punya TU, saya punya karyawan yang lain. Nah, ini adalah faktor eksternal yang bisa kita ajak ngobrol, kita ajak sharing terhadap sebuah bagaimana pengelolaan permasalahan ini, ya, etika ini kita bisa dalam arti selesaikan gitu loh. Itu faktor eksternalnya. Ya, kalau misalnya sudah berat-berat, ya konteks kita ada pengawas pembina yang perlu kita ajak ngobrol gitu ya. Atau misalnya siapapun yang misalnya kita bisa percaya dengan kondisi itu, silahkan ya. Bagi saya tapi yang jelas faktor eksternal yang terpenting adalah pemberdayaan yang ada di sekolah. Dalam konteks di sini adalah para pimpinan. Kalau bagi saya bukan pembantu ya, bagi saya adalah pimpinan, teman yang memang hanya beda porsi saja lah. Saya kepala sekolah, mereka wakil kepala sekolah, mereka wali kelas. Yang mungkin kita tidak bisa tahu banyak, tapi justru mereka yang di lapangan tahu persis, tahu banyak. Oh ini loh ketika mengambil sebuah keputusan. Berarti kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi dengan semua ekosistem yang ada di sekolah gitu dalam mengambil keputusan. Ya. Gitu ya, terus langkahnya, prosedurnya, pasti ada sebuah pembelajaran yang bisa Bapak petik dari setiap keputusan yang Bapak ambil, dari semua pengalaman kasus dilema etika yang sudah Bapak hadapi selama menjadi pimpinan gitu Pak ya. Nah, kira-kira pembelajaran apa gitu Pak yang bisa Bapak petik? Ya, pembelajaran bagi saya adalah saling menghargai. Pertama, saling menghargai. Kedua, saling berkolaborasi. Ketiga, saling berkomunikasi. Itu pengalaman. Karena kalau tidak ada saling menghargai, ya tadi misalnya pemberdayaan kolaborasi dengan para pimpinan, dengan wali kelas. Ketika tidak saling menghargai, dengar informasi, kepala sekolah langsung mengambil keputusan, padahal di sana ada wali kelas, padahal di sana ada BP, padahal di sana ada wakil kepala sekolah. Walaupun saya punya hak veto, hak prerogatif untuk itu, tapi ketika tidak saling menghargai posisi itu, ketika ada masalah mungkin mereka akan tinggal diam. Berkomunikasi, tadi kita komunikasi dulu, saya komunikasi dulu ya, baru nanti berkolaborasi. Nah, itu pengalaman yang memang bagi saya sebetulnya tidak ada masalah yang berat ketika kita berkolaborasi, ketika kita berkomunikasi, ketika kita saling menghargai. Seperti itu. Luar biasa. Intinya terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bunta dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ini adalah sebuah pengalaman saja dari saya berbagi. Mudah-mudahan dengan apa yang berbagi dari saya ini menjadi sebuah pembelajaran, sebuah inspirasi buat Bapak dan Ibu. Sehingga nanti ke depan bisa lebih dari saya ketika mengambil sebuah keputusan. Karena Bapak Ibu di sini jadi seorang guru penggerak, ini mudah-mudahan bagi saya bukan tujuan dari ingin menjadi seorang pimpinan, tapi guru penggerak adalah betul-betul dijadikan sebuah hal yang memang jadi sebuah proses pembelajaran bahwa saya sebetulnya kepala sekolah adalah bonus. Jadi pengawas sekolah adalah bonus dari sebuah proses ini. Tapi yang jelas adalah bagi saya inti guru penggerak ini adalah untuk bagaimana memajukan ekosistem pembelajaran. Itu kan yang terpenting. Kalau pengawas, kepala sekolah itu adalah bonus dari apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan di hati Bapak Ibu yang hari ini jadi calon guru penggerak itu yang tertanam. Bukan saya ingin seperti ini, maka saya harus bertanya ke kepala sekolah. Kan itu. Itu aja sih sebetulnya closing statement dari saya. Baik Pak. Waktu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, punten mengganggu waktunya. Ya. Saya dari SMP Negeri 2 Luisading
bertujuan ingin pertama bersilaturahmi ya ke SD Negeri Babakan Sadeng 1 ini, bertemu dengan ibu sebagai kepala sekolahnya. Kemudian di balik itu juga saya ada tugas ibu dari CJP. Saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya, ada tugas harus mewawancarai 2 kepala sekolah minimal. Nah, salah satunya saya pilih ibu gitu ya. Mudah-mudahan ibu berkenan ya Bu. Ya, siap insya Allah. Oke, terima kasih. Angkatan Ibu. berapa untuk CJP? Angkatan 9 Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, untuk secara pribadi ya, karena di sekolah ini saya baru dan baru menjabat 1 bulan juga belum ya. Iya. Mungkin dari pengalaman ya Bu. Dilema etika dari seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu itu kayak seperti contoh ya yang pernah saya alami ketika mungkin akan berhadapan dengan akhir tahun. Iya. Ya, akhir tahun kita kadang dilema ketika akan naikin anak yang memang kurang dari KKM. Oh ya. Nah, di situ kita kan butuh bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Nah, sementara kan kita juga secara manusiawi tidak mungkin kan anak itu tersebut dipikir dari jalur manusiawinya, kita kasihan lah anak itu nanti bagaimana moralnya ketika anak tersebut tidak bisa naik kelas seperti itu. Sementara dari kita sendiri pribadi ya, kejujuran kita untuk menilai anak-anak tidak ya secara hati ya. Iya, paham. Begitu ya. Iya. Bisa dia mengerti seperti itu. Mungkin itu pengalaman yang Ibu rasakan selama langkah-langkah yang awal. Saya mengidentifikasi terlebih dahulu apakah masalahnya itu apakah termasuk masalah yang ada dalam personal individu atau yang kelompok, nanti sehingga saya bisa menentukan tindakan apa yang harus diberikan terhadap permasalahan tersebut. Seperti itu intinya, diidentifikasi dulu, dicari dulu fakta-faktanya yang merujuk apakah itu termasuk ke bujukan moral atau dilema etika, seperti itu. Baik, untuk menentukan pelaksanaan menangani ya dilema etika, setelah diidentifikasi dan itu termasuk dilema etika, saya mengambil keputusan secara bermusyawarah juga dengan yang berkepentingan dalam hal tersebut ya, dari pihak-pihak yang terkait dari masalah dilema etika tersebut, seperti itu. Langkah-langkahnya yang pertama tadi identifikasi, yang kedua nanti setelah diketahui itu problemnya, apakah itu termasuk problem yang individu atau dari kelompok. Jika memang itu dalam kelompok, saya akan semuanya ya dalam hal itu saat misalkan dalam rapat gitu. Kalau dalam individu, saya sendiri nanti internal personal yang akan dibicarakan. Dan langkah awal itu pastinya nanti di forum dulu sebelum nanti kalau misalkan tidak ini di forum. Selain itu juga kemarin saya sudah terapkan lebih ke self control. Ada self control yang saya beberapa kuesioner yang diberikan kepada guru-guru, dan itu mengacu pada tata kesopanan, data kedisiplinan yang ada dalam peraturan yang sudah disepakati. Jadi ketika sudah sepakat, otomatis kan mereka sendiri harus istilahnya punya tanggung jawab dari mereka pribadi untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menginikan lagi etika yang tadi tersebut. Oke, baik. Yang paling efektif itu berbicara langsung bersama-sama gitu. Jadi untuk memecahkan suatu masalah bersama-sama kita rundingkan sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan secara bersama-sama tanpa mengedepankan kepentingan pribadi gitu. Jadi untuk kebersamaan lebih ke situ. Ya. Yang menurut saya menjadi sebuah tantangan itu bagaimana orang tersebut bisa menyikapi apa yang menjadi keputusan yang telah diambil ya. Karena kan setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Nah,
Itulah yang merupakan tantangan saya, bagaimana saya bisa memberikan pemahaman terhadap mereka untuk bisa menerima apapun yang keputusan atau hasil yang telah dimusyawarahkan, seperti itu. Untuk penyelesaian permasalahan, jika memang itu idensintal ya, saat itu butuh untuk penyelesaian, saya selesaikan saat itu juga. Tapi ketika itu merupakan suatu yang harus ada istilahnya tidak bisa dirubah pada saat itu juga, saya berikan jadwal untuk seperti tadi kan di awal identifikasi dulu, terus nanti ada treatmentnya, nanti setelah itu ada juga dianalisis ulang, dikaji ulang, nanti apakah harus diberikan lagi treatment atau apa, nanti dijadwalkan lagi. Seperti itu. Untuk mengambil keputusan karena kita selalu dimusyawarahkan bersama itu ya, karena guru-guru ya di sininya termasuk bisa untuk bekerja sama-sama, apapun hal apapun yang intinya itu komunikasi, itu yang menjadi mempermudah saya gitu untuk melakukan suatu pengambilan keputusan ataupun hal yang perlu dikomunikasikan. Intinya komunikasi yang lebih efektif. Itu untuk mengambil suatu keputusannya. Ketika saya tidak ada aja contohnya ya, ada yang disepuhkan lah di sini istilahnya seperti itu, untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang harus saat itu diputuskan. Ada. Yang pertama kebersamaan ya, musyawarah mufakat itu. Yang kedua kita bisa bertukar pikiran, sharing sehingga mengefektifkan waktu, mengefektifkan SDM yang ada bisa lebih efektif, lebih untuk suatu kemajuan yang akan dilaksanakan ke depannya, seperti itu. Baik, sama-sama saya ucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya wawancara kepada saya, dan kita sharing bersama ya tentang permasalahan di dunia pendidikan. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak bisa lebih memberikan effort ya, dampak khususnya di sekolahnya masing-masing dan umumnya untuk para guru-guru di wilayahnya yang ada di sini. Baik, terima kasih Ibu.